Identitas bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan seperti tanah liat yang dapat dibentuk, diukir, dan diperhalus seiring waktu. Banyak orang hidup dalam keyakinan bahwa siapa mereka hari ini adalah siapa mereka selamanya. Padahal, sejarah penuh dengan kisah orang-orang yang mengubah diri mereka sepenuhnya, dari miskin menjadi kaya, dari pemalu menjadi karismatik, dari gagal menjadi luar biasa. Orang-orang sukses memahami bahwa identitas bukanlah warisan yang tak bisa diubah, melainkan sesuatu yang bisa diciptakan. Mereka tidak sekadar mengejar kesuksesan, mereka menciptakan versi diri yang layak untuk sukses. Setiap tindakan, keputusan, dan kebiasaan mereka lahir dari kesadaran bahwa mereka bukan hanya ingin menjadi sukses, tetapi harus menjadi seseorang yang selaras dengan kesuksesan itu sendiri. Sebaliknya, banyak orang yang tumbuh di lingkungan biasa atau sulit harus berjuang untuk membangun identitas baru di tengah keyakinan lama yang membatasi. Tanpa kesadaran, seseorang bisa terperangkap dalam pola pikir yang diwarisi dari lingkungan, meyakini bahwa hidup mereka sudah ditentukan oleh masa lalu atau keadaan mereka saat ini. Namun, kebenarannya adalah identitas bukan sesuatu yang kita temukan, identitas adalah sesuatu yang kita bentuk. Mereka mencoba mengubah kebiasaan tanpa mengubah cara mereka melihat diri sendiri. Mereka ingin menjadi kaya tetapi tetap merasa miskin, ingin sukses tetapi masih menganggap diri mereka biasa saja. Ini seperti mencoba membangun rumah baru di atas fondasi lama yang sudah rapuh, pada akhirnya semuanya runtuh. Ketika seseorang melihat dirinya sebagai seseorang yang rajin, produktif, atau berani, mereka secara alami akan bertindak sesuai dengan identitas itu. Namun, jika seseorang masih menganggap dirinya malas, tidak berbakat, atau tidak berhak sukses, maka tak peduli seberapa banyak strategi atau motivasi yang mereka dapatkan, identitas lama akan selalu menarik mereka kembali. Kunci utama perubahan hidup bukan sekadar mengubah kebiasaan, tetapi mengubah siapa diri kita dalam pikiran kita sendiri. Begitu identitas baru terbentuk, perilaku yang sesuai dengannya akan mengikuti secara alami. Identitas adalah akar, sedangkan kebiasaan dan pencapaian hanyalah cabang-cabangnya. Oleh karena itu, jika Anda ingin sukses yang bertahan lama, Anda harus mulai dari akar yang benar. Identitas yang selaras dengan impian Anda. Kesuksesan bukanlah hasil kebetulan, melainkan konsekuensi dari identitas yang dibentuk dengan sengaja. Jika Anda melihat orang-orang yang lahir dari keluarga kaya dan sukses, Anda akan menemukan pola yang menarik. Sejak kecil, mereka sudah diajarkan untuk berpikir, berbicara, dan bertindak sebagai seseorang yang pantas untuk sukses. Mereka tidak sekadar diajarkan keterampilan, tetapi juga diberikan keyakinan mendalam tentang siapa mereka dan apa yang layak mereka dapatkan dalam hidup. Sebaliknya, banyak orang gagal bukan karena mereka kurang bekerja keras atau kurang berbakat, tetapi karena mereka tetap berpegang teguh pada identitas lama yang tidak mendukung pertumbuhan. Orang-orang sukses tidak hanya berharap sukses, mereka menjadi sukses terlebih dahulu dalam pikiran dan tindakan mereka. Mereka menggunakan teknik seperti afirmasi untuk menanamkan keyakinan yang mendukung tujuan mereka. Mereka mempraktikkan visualisasi mendalam, membayangkan diri mereka sebagai versi terbaik dari diri mereka, hingga otak mereka menerima gambaran itu sebagai kenyataan. Mereka memprogram pikiran mereka dengan sengaja, menggantikan suara keraguan dengan suara keyakinan. Bayangkan seseorang yang ingin menjadi seorang pemimpin. Jika dia masih melihat dirinya sebagai orang yang pemalu dan kurang percaya diri, maka setiap langkah yang dia ambil akan diwarnai ketidakpastian. Tetapi jika dia dengan sengaja membentuk identitas baru, melihat dirinya sebagai pemimpin yang tegas, berbicara dengan penuh keyakinan, dan mengambil keputusan dengan percaya diri, maka perilaku itu akan mulai muncul secara alami. Pembentukan identitas adalah seni dan sains. Ini bukan sekadar berpura-pura, tetapi menciptakan fondasi psikologis yang kuat agar perubahan bertahan lama. Saat Anda mulai menjadi orang yang sukses di dalam pikiran dan tindakan Anda, dunia luar akan mulai menyesuaikan diri dengan gambaran baru Anda. Inilah kekuatan sejati dari identitas yang disengaja, mengubah realitas dari dalam keluar.
Otak bukanlah sesuatu yang tetap dan tak berubah seperti batu. Sebaliknya, ia lebih menyerupai tanah liat yang dapat dibentuk, diukir, dan diubah sepanjang hidup. Konsep ini dikenal sebagai neuroplastisitas, kemampuan otak untuk beradaptasi, menciptakan koneksi baru, dan bahkan menghapus pola lama yang tidak lagi berguna. Ini berarti bahwa siapapun bisa membentuk ulang dirinya, bukan hanya dari segi keterampilan, tetapi juga dari segi identitas. Setiap kali Anda berpikir dengan cara tertentu, Anda memperkuat jalur saraf yang sesuai dengan pola pikir tersebut. Jika Anda terus mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda pemalas, tidak berbakat, atau tidak mampu sukses, maka otak akan memperkuat keyakinan itu hingga menjadi kebenaran bagi diri Anda. Namun, jika Anda mulai menginternalisasi identitas baru, melihat diri Anda sebagai pekerja keras, percaya diri, dan berdaya, maka jalur saraf yang baru akan terbentuk, menggantikan pola lama yang membatasi. Orang-orang sukses memahami mekanisme ini. Mereka tidak hanya membuang keyakinan yang membatasi, tetapi juga secara sadar menyelaraskan pikiran mereka dengan hasil yang mereka inginkan. Mereka tidak membiarkan otak mereka dikendalikan oleh kebiasaan lama atau pengalaman masa lalu. Sebaliknya, mereka membentuk jalur-jalur saraf baru yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan mereka. Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun percaya bahwa ia tidak berbakat berbicara di depan umum. Jika ia terus mengulang keyakinan itu, maka otaknya akan semakin menguatkan rasa takut dan kecemasan setiap kali ia berada di depan audiens. Namun, jika ia mulai melatih pikirannya untuk melihat dirinya sebagai pembicara yang percaya diri, dengan berlatih, berbicara di depan cermin, dan mengulang afirmasi positif, maka jalur saraf yang baru akan terbentuk. Pada akhirnya, apa yang dulu terasa mustahil menjadi bagian alami dari dirinya. Neuroplastisitas adalah bukti bahwa perubahan identitas bukan sekadar harapan kosong. Ini adalah proses biologis yang nyata, sebuah mekanisme yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan versi terbaik dari diri Anda. Jika Anda ingin sukses, berhentilah hanya berusaha mengubah perilaku Anda. Mulailah dengan mengubah cara otak Anda memandang siapa diri Anda sebenarnya. Karena begitu identitas Anda berubah, seluruh hidup Anda akan ikut berubah. Identitas bukan hanya sekadar label yang melekat pada diri kita. Ia adalah landasan dari setiap keputusan, tindakan, dan hasil yang kita peroleh dalam hidup. Jika kita ingin perubahan yang nyata dan bertahan lama, kita harus mengubah identitas kita terlebih dahulu. Namun, bagaimana cara melakukannya? Tidak cukup hanya dengan berpikir positif atau berharap suatu hari nanti kita akan berubah. Identitas harus dibentuk melalui teknik yang sistematis dan disengaja sebagai berikut. 1. Menulis ulang skrip internal. Setiap orang memiliki cerita yang mereka ceritakan pada diri sendiri. Ada yang berkata, "Saya memang selalu malas," atau "Saya tidak berbakat dalam bisnis." Kata-kata ini bukan sekadar opini. Mereka adalah perintah kepada otak untuk menguatkan keyakinan tersebut. Untuk mengubah identitas, kita harus menulis ulang skrip internal kita. Gantilah narasi yang membatasi dengan cerita yang memberdayakan. Alih-alih berkata, "Saya selalu gagal," ucapkan, "Saya adalah seseorang yang belajar dan berkembang dari setiap tantangan." 2. Visualisasi mendalam. Otak tidak dapat membedakan antara pengalaman nyata dan imajinasi yang sangat jelas. Itulah mengapa atlet, pengusaha, dan seniman sukses menggunakan visualisasi untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Jangan hanya membayangkan diri Anda sukses, rasakan kesuksesan itu seolah-olah sudah terjadi. Rasakan kepercayaan diri saat Anda berbicara, kegembiraan saat Anda mencapai tujuan, dan ketenangan saat Anda menjalani hidup sesuai dengan identitas baru Anda. 3. Reinforcement melalui tindakan. Identitas baru tidak akan terbentuk hanya dengan berpikir, ia harus diperkuat dengan tindakan yang selaras. Jika Anda ingin menjadi orang yang disiplin, lakukan tindakan kecil setiap hari yang mencerminkan kedisiplinan. Jika Anda ingin menjadi pemimpin, mulai ambil inisiatif dan bersikap seperti pemimpin. Dengan bertindak seolah-olah Anda sudah menjadi orang yang Anda inginkan,
otak Anda akan mulai menerima identitas baru itu sebagai kenyataan. Mengubah identitas bukan tentang berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Ini adalah tentang menyadari bahwa Anda selalu memiliki kendali untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dengan menulis ulang skrip internal, memvisualisasikan kesuksesan, dan memperkuat identitas baru melalui tindakan, Anda tidak hanya mengubah cara Anda melihat dunia, Anda mengubah dunia itu sendiri. Setiap kali seseorang mencoba berubah, ada satu kekuatan yang diam-diam menarik mereka kembali ke titik awal, resistensi bawah sadar. Ini bukan karena mereka tidak cukup berusaha, tetapi karena otak mereka merasa nyaman dengan yang sudah dikenal. Otak dirancang untuk melindungi, bukan untuk berkembang. Perubahan dianggap sebagai ancaman, bahkan jika itu adalah perubahan yang positif. Bayangkan seseorang yang telah terbiasa melihat dirinya sebagai orang yang pemalu dan tidak percaya diri. Ketika ia mulai mencoba berbicara lebih banyak, ada suara dalam dirinya yang berkata, "Ini bukan dirimu," atau "Orang lain akan menertawakanmu." Suara ini bukan kebenaran, tetapi refleksi dari pola pikir lama yang masih tertanam di dalam bawah sadar. Jika tidak disadari, suara ini akan terus menahan seseorang dari perubahan nyata. Jadi, bagaimana cara mengatasi resistensi ini? 1. Membuat identitas baru terasa aman. Otak menolak perubahan bukan karena perubahan itu buruk, tetapi karena ia belum merasa aman dengannya. Untuk mengatasi ini, Anda perlu membangun hubungan emosional yang kuat dengan identitas baru Anda. Temukan alasan mendalam mengapa Anda ingin berubah. Jika identitas lama Anda memberikan rasa aman, identitas baru Anda harus memberikan sesuatu yang lebih besar, kebebasan, kegembiraan, atau makna hidup yang lebih mendalam. 2. Mengulang keyakinan baru hingga menjadi otomatis. Resistensi bawah sadar akan melemah seiring dengan pengulangan. Jika Anda ingin melihat diri Anda sebagai orang yang sukses, katakanlah kepada diri sendiri setiap hari, "Saya adalah seseorang yang berani mengambil tindakan," atau "Saya adalah pribadi yang percaya diri dan penuh daya." Ulangi ini dengan keyakinan, tulis dalam jurnal, dan rasakan seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Lambat laun, otak akan mulai menerima identitas baru ini sebagai hal yang alami. 3. Menggunakan bukti kecil sebagai penguatan. Identitas baru menjadi lebih kuat ketika Anda mengumpulkan bukti nyata. Jika Anda ingin melihat diri Anda sebagai orang yang disiplin, mulailah dengan hal kecil, bangun lebih awal, selesaikan satu tugas penting, atau baca satu halaman buku setiap hari. Setiap tindakan kecil ini memberi sinyal kepada otak bahwa perubahan sedang terjadi, dan seiring waktu, resistensi akan melemah. Mengatasi resistensi bawah sadar bukanlah tentang melawannya dengan paksa, tetapi tentang mengarahkan otak Anda untuk menerima perubahan dengan cara yang lebih alami. Begitu otak menerima identitas baru Anda sebagai sesuatu yang aman dan nyata, perubahan yang dulu terasa sulit akan menjadi bagian dari diri Anda yang baru. Mengubah identitas bukan sekadar keputusan sesaat, melainkan perjalanan yang melibatkan seluruh pikiran, tindakan, dan lingkungan kita. Seperti bangunan yang kokoh, identitas baru harus berdiri di atas fondasi yang kuat. Ada 3 pilar utama yang menopang transformasi ini: pemrograman kognitif, pengondisian perilaku, dan reinforcement lingkungan. Tanpa ketiga elemen ini, perubahan akan rapuh dan mudah runtuh. Pilar 1. Pemrograman kognitif, menanamkan keyakinan baru. Identitas kita dibentuk oleh keyakinan yang tertanam dalam pikiran. Jika kita percaya bahwa kita adalah seseorang yang cerdas, disiplin, dan sukses, maka tindakan kita akan mencerminkan keyakinan itu. Namun, jika kita terus-menerus berkata, "Saya malas," atau "Saya tidak berbakat," maka pikiran akan mencari bukti untuk memperkuat keyakinan tersebut. Untuk mengubah identitas, kita harus memprogram ulang pikiran kita dengan skrip mental yang baru. Afirmasi, visualisasi, dan dialog internal yang positif adalah alat yang ampuh. Jangan sekadar mengulang kata-kata,
tetapi rasakan dan hayati keyakinan baru itu seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Pilar 2. Pengondisian perilaku. Bertindak seperti diri yang baru. Identitas sejati bukan ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, tetapi oleh apa yang kita lakukan secara konsisten. Jika Anda ingin menjadi seseorang yang percaya diri, mulailah berbicara dengan lebih tegas. Jika Anda ingin menjadi seseorang yang disiplin, ambil satu tindakan kecil yang menunjukkan kedisiplinan setiap hari. Banyak orang menunggu sampai mereka merasa siap untuk bertindak, padahal justru tindakanlah yang menciptakan rasa siap itu. Identitas tidak dibentuk oleh motivasi sementara, tetapi oleh kebiasaan yang terus diperkuat. Pilar 3. Reinforcement lingkungan. Mengelilingi diri dengan dukungan yang tepat. Lingkungan adalah kekuatan tersembunyi yang seringkali menentukan apakah perubahan kita bertahan atau tidak. Jika Anda ingin menjadi lebih sukses, tetapi terus dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis dan penuh keraguan, maka perubahan akan terasa seperti mendayung melawan arus. Sebaliknya, jika Anda menciptakan lingkungan yang mendukung, dengan membaca buku inspiratif, mengikuti komunitas yang positif, dan menjauhi hal-hal yang melemahkan diri Anda, maka identitas baru akan semakin kuat. Ketiga pilar ini harus berjalan bersama. Pemrograman kognitif membentuk pikiran, pengondisian perilaku memperkuat tindakan, dan reinforcement lingkungan memastikan perubahan itu bertahan. Begitu ketiganya selaras, perubahan identitas bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang tak terelakkan. Kesuksesan bukan hanya soal kerja keras, ia adalah hasil dari momentum yang terus tumbuh dan menggerakkan seseorang menuju perubahan yang tak terhentikan. Jika kita melihat orang-orang yang mencapai hal-hal luar biasa, mereka bukan sekadar bekerja lebih banyak dari orang lain. Mereka memahami bagaimana membangun momentum hingga keberhasilan menjadi hal yang alami dan tak terelakkan. Momentum dimulai dari satu langkah kecil. Banyak orang terjebak dalam pemikiran bahwa mereka harus melakukan perubahan besar sekaligus agar berhasil. Namun, kenyataannya, perubahan besar adalah hasil dari akumulasi tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Seperti bola salju yang menggelinding menuruni bukit, semakin lama ia bergerak, semakin besar dan cepat ia menjadi. Setiap kali Anda bertindak sesuai dengan identitas baru Anda memberi sinyal kepada otak bahwa ini adalah siapa diri Anda sekarang. Jika Anda ingin menjadi seseorang yang disiplin, mulailah dengan satu kebiasaan kecil. Mungkin bangun lebih awal 5 menit lebih cepat, atau menyelesaikan satu tugas tanpa distraksi. Kebiasaan kecil ini mungkin tampak tidak signifikan, tetapi setiap tindakan kecil yang selaras dengan identitas baru akan menciptakan efek bola salju yang memperkuat diri Anda. Kunci dari momentum adalah umpan balik positif. Setiap kemenangan kecil, sekecil apapun, harus dirayakan. Ini bukan sekadar soal motivasi, tetapi tentang melatih otak untuk mengenali keberhasilan dan menjadikannya bagian dari diri Anda. Ketika Anda melihat progres, betapapun kecilnya, Anda akan lebih terdorong untuk terus bergerak maju. Sebaliknya, banyak orang gagal mencapai momentum karena mereka ragu dan menunda tindakan pertama mereka. Mereka menunggu waktu yang tepat, perasaan yang sempurna, atau motivasi yang cukup. Padahal, motivasi bukanlah penyebab tindakan, ia adalah hasil dari tindakan. Begitu Anda mulai bergerak, energi dan dorongan untuk terus maju akan datang dengan sendirinya. Momentum adalah aset paling berharga dalam perjalanan sukses. Semakin cepat Anda bertindak, semakin sulit bagi keraguan dan ketakutan untuk mengejar Anda. Inilah keunggulan terbesar orang-orang sukses. Mereka tidak membiarkan diri mereka kehilangan momentum. Mereka memahami bahwa begitu mereka bergerak, mereka harus terus maju tanpa berhenti. Jadi jangan menunggu, mulailah dengan langkah kecil hari ini. Karena begitu momentum terbentuk, kesuksesan bukan lagi sesuatu yang perlu dikejar, ia akan datang menghampiri Anda. Perubahan kecil yang kita buat dalam hidup seringkali terlihat sepele, tetapi dampaknya bisa meluas, jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Seperti deretan domino yang tersusun rapi,
Ketika satu keping jatuh, ia menciptakan reaksi berantai yang menjatuhkan keping-keping lainnya dengan mudah. Inilah kekuatan efek domino. Satu perubahan besar dalam hidup dapat membuka jalan bagi transformasi yang lebih luas dan mendalam. Kebanyakan orang berusaha mengubah terlalu banyak hal sekaligus dan akhirnya merasa kewalahan. Namun, rahasia perubahan yang bertahan lama bukanlah tentang melakukan semuanya sekaligus, melainkan menemukan satu titik perubahan utama yang memiliki dampak terbesar terhadap aspek lain dalam hidup. Jika Anda bisa mengidentifikasi dan mengubah satu hal yang mendasar, seperti identitas Anda, kebiasaan utama, atau pola pikir inti, maka perubahan lain akan mengikuti dengan sendirinya. Misalnya, seseorang yang mulai melihat dirinya sebagai pribadi yang disiplin, mungkin awalnya hanya mencoba bangun lebih pagi setiap hari. Namun, karena identitasnya berubah, ia mulai berolahraga secara teratur, mengatur jadwal dengan lebih baik, menjadi lebih produktif di tempat kerja, dan akhirnya mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya terasa mustahil. Satu keputusan kecil dapat memicu serangkaian perubahan besar yang sebelumnya tampak tidak berhubungan. Efek domino bekerja bukan hanya dalam kebiasaan, tetapi juga dalam cara kita berpikir dan berperilaku. Ketika kita mengganti pola pikir negatif dengan pola pikir yang lebih memberdayakan, kita mulai mengambil keputusan yang lebih baik, membangun hubungan yang lebih sehat, dan mendekatkan diri pada kehidupan yang lebih bermakna. Namun, ada satu hal yang perlu diingat. Tidak semua perubahan memiliki dampak yang sama. Kuncinya adalah menemukan domino utama. Perubahan yang jika dilakukan, akan membuat perubahan lainnya menjadi lebih mudah. Fokuslah pada satu transformasi yang akan menciptakan efek berantai dalam hidup Anda. Saat Anda berhasil menjatuhkan domino pertama, perubahan yang awalnya terasa sulit akan menjadi lebih mudah dan bahkan tak terelakkan. Begitu momentum terbentuk, tidak ada lagi yang bisa menghentikan pertumbuhan Anda. Jadi, jangan khawatir tentang mengubah seluruh hidup sekaligus. Temukan satu perubahan utama yang akan membawa dampak terbesar, lakukan dengan konsisten, dan biarkan efek domino bekerja dalam hidup Anda. Karena seringkali, satu langkah kecil adalah awal dari transformasi besar. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.